Salam berbudaya, selamat datang di podcast Purnati. Kali ini spesial edisi Panggung Maestro. Panggung Maestro sebuah pagelaran menyatu padu terbatas persembahan Yayasan Bali Purnati yang bekerja sama dengan Direktorat Film, Musik, dan Seni Direktorat Jenderal Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia. Kali ini saya menghadap yang paling cantik, Mbak Uung, saya bilangnya. Selamat sore Mbak Uung. Selamat sore. Terima kasih waktu dan kesempatannya. Sama-sama. Senang berada di sini. Wah, senang sekali bisa ngobrol dengan Mbak Uung sore hari ini. Mbak Uung, salah satu bagian dari keluarga Panggung Maestro. Saya mengenal Mbak Uung sebagai pemandu acara. Kita ketemu di Panggung Maestro ke-8 ya Mbak Uung ya waktu itu ya. Tapi mungkin Mbak Uung lebih punya banyak cerita terkait Panggung Maestro ini daripada saya. Sebelum masuk ke cerita Mbak Uung terkait dengan Panggung Maestro, mungkin boleh diperkenalkan dirinya, pengalamannya, perjalanannya sampai dengan perjumpaan di Panggung Maestro ini, silahkan. Oke. Saya namanya Srika Daryatin sebetulnya, panggilannya Uung ya. Saya di seni pertunjukan sejak 98, ketika saya kuliah di Yogyakarta. Kemudian pada tahun 2000-an saya ikut audisi Ila Galigo. Produsernya adalah dulu Bali Purnati ya. Direktur artistik Ibu Restu Kusumaningrum. Kemudian belakangan gitu ketika Bumi Purnati mengadakan Panggung Maestro, kemudian saya dilibatkan. Waktu itu tahun 2023 yang kedua, Panggung Maestro kedua, menghadirkan seni tari Golek Montro dari Puro Mangkunegaran Solo. Nah, saya di sana terlibat sebagai tim belakang panggung nih, melakukan sebelum Panggung Maestro terjadi, kita harus melakukan visitasi, bertemu dengan maestro-maestro, kemudian apa yang harus dipersiapkan itu kan kita mengunjungi mereka. Nah, saya visitasi istilahnya, dan saya dilibatkan di sana. Itu pertama kali saya terlibat di Panggung Maestro. Nah, kemudian setelah itu saya terlibat sebagai dipercaya untuk menjadi MC, untuk membuka dan menutup Panggung Maestro. Oke. Mbak Uung berarti cukup lama ya, bahkan dari sejak Panggung Maestro 2. Dan tidak hanya sebagai pembawa acara, sempat juga menjadi tim visitasi ya, Mbak Uung ya. Betul. Nah, mungkin saya sedikit mengulas nih. Mbak Uung ini kan salah satu seniman Indonesia, sutradara juga. Bagaimana Mbak Uung melihat program pertunjukan Panggung Maestro ini dengan latar belakang Mbak Uung sebagai seniman? Waktu pertama kali gitu saya melihat, menyaksikan Panggung Maestro itu, saya merasa bahwa ini Panggung Maestro ini wadah yang tidak hanya menampilkan pertunjukan seni ya, tapi juga sebuah penghormatan dan ruang refleksi terhadap perjalanan para maestro seni tradisi di Indonesia gitu. Jadi saya merasa ini sangat penting, sangat sebagai kita generasi muda juga mengetahui secara lebih dekat maestro-maestro yang mungkin kita hanya mendengar, kita hanya melihat dari kejauhan, tapi ketika ketika Purnati mengadakan Panggung Maestro dan mengundang maestro, memberikan apresiasi terhadap maestro untuk pentas di Jakarta, itu saya pikir sangat keren banget.
sementara kan kalau Jakarta kan memang dia heterogen gitu ya. Jadi dan panggung maestro ini pun dari banyak daerah, maestro-maestro seni tradisi dari banyak daerah di Indonesia didatangkan ke Jakarta. Jadi memang sangat heterogen juga, semuanya bisa menikmatinya gitu. Mbak Uung kan seniman ya, saya bukan seniman nih. Bagi saya yang bukan seniman, melihat keseluruhan program panggung maestro ini, dan tadi Mbak Uung menyinggung soal adanya visitasi, adanya peran dewan artistik dalam mengkurasi tadi kesenian yang akan diangkat dibawa ke Jakarta ya, yang warnanya beragam, kadang kita juga bahkan mungkin belum pernah kenal gitu. Apakah proses yang dijalani dalam keseluruhan program panggung maestro ini itu adalah satu konsep atau perjalanan yang wajar ketika misalnya kita meramu sebuah pertunjukan, atau gimana Mbak Uung? Aku nggak tahu kalau wajar nggak ya, wajar ya. Tapi yang membuat panggung maestro ini istimewa adalah salah satunya bagaimana kemudian pendekatan kuratorial dewan artistik yang sangat personal, sehingga panggung maestro sering terasa sangat intim, tidak terjebak pada format megah dan komersial, tapi sebaliknya yaitu intim, penuh rasa dan mendalam. Jadi ada semacam jiwa yang kuat dalam setiap pertunjukannya, karena narasi dan dramaturginya dibangun dari pengalaman nyata sang maestro yang didatangkan. Jadi ya panggung maestro benar-benar punya ciri khas yang selalu pasti akan ditunggu-tunggu gitu. Menarik, punya ciri khas gitu ya Mbak Uung ya. Oke. Tadi Mbak Uung balik lagi, saya sebenarnya sangat tertarik dengan proses visitasi karena benar-benar menemui ya Mbak Uung ya, berangkat jauh pedalaman. Tadi nggak pedalaman sih waktu itu ya? Kita ke Solo. Oke. Waktu giliran Mbak Uung di Solo ya. Di Solo. Ya, mungkin yang lain yang ada ke Jambi, ada yang ke luar Jawa lah. Betul. Lebih menarik. Maksudnya mungkin banyak cerita menarik di belakangnya yang kemudian mungkin itu berharga untuk dituliskan, diceritakan, sehingga spirit kesenimanan para maestro terdokumentasikan juga. Kita bisa mengaksesnya. Kan itu kayak dokumentasi pengetahuan kan. Iya. Tapi menarik ya Mbak Uung ya tadi. Oke, di Solo nggak sampai ke pedalaman, tapi jadi kenal kan sosok maestro itu kesehariannya gimana. Selain dia mengemban misi kebudayaan yang terus dia lestarikan, dia juga bekerja ya kan dengan mata pencariannya masing-masing. Mungkin bisa diceritakan Mbak Uung apa yang berkesan dari proses visitasi itu? Yang paling menarik waktu itu kami ada satu sore gitu, kami mengunjungi rumah beliau itu Ibu Eyang Tarwo. Eyang Tarwo itu maestro tari di Mangkunegaran, salah satu maestronya. Jadi kemudian beliau bercerita tentang historiografi dalam beliau berkesenian. Waktu itu ketika masih kecil sekali gitu, kemudian waktu itu kan memang dia bukan orang keraton ya, maksudnya bukan ini keraton dari keraton, dan waktu itu kan memang yang belajar yang boleh diperbolehkan kan yang dari keraton aja gitu, keluarga keraton. Tapi waktu itu kemudian ada salah satu orang dalam keraton yang kemudian membuka kesempatan untuk rakyat jelata, bukan orang luar keraton gitu, bisa untuk mendapatkan akses untuk belajar. Kemudian dari situ bagaimana keteguhannya, bagaimana kemudian
apa namanya, tidak ada sesuatu yang bisa menghentikan keinginan Eyang untuk kemudian terus-menerus berguru tari di keraton itu gitu. Perjalanannya itu yang sangat apa namanya, yang menurut saya menarik gitu. Misalnya kan ya waktu itu satu-satunya akses untuk belajar kan mendatangi ke sana gitu. Sementara sekarang banyak sekali akses gitu, open access. Kita bahkan bisa belajar lewat WikiHow, TikTok segala macam. Sementara waktu itu beda gitu ya. Nah, istimewanya panggung maestro, saya balik lagi ke sini, adalah bagaimana tokoh maestro itu kemudian dibawa, dihadirkan untuk bisa dinikmati kehadirannya, inspirasinya. Kan kalau pertunjukan itu dia energi ya sebetulnya. Nah, begitu di panggung itu memang kemudian tidak ada yang bisa dijelaskan secara kata-kata gitu, tapi kita menikmati seorang maestro berada di atas panggung itu, pengalaman empirisnya itu yang berharga banget gitu. Dan ini panggung maestro ini menghadirkan itu gitu. Jadi saya pikir wah, harus menonton panggung maestro deh. Harus itu. Kalau enggak nanti ya, karena mereka kan udah sepuh betul. Ini kita maksimalkan bagaimana kita bisa melihat, menyaksikan, mengapresiasi, dan barangkali juga mengambil apa yang spiritnya yang masih, yang bisa kita adopsi ya. Mungkin tidak harus menjadi seniman, tapi dalam kehidupan sehari-hari gitu. Saya pikir ada banyak yang bisa diapresiasi dari panggung maestro. Tadi Mbak Uung menyebut pengalaman empiris. Kalau saya mencoba mengartikan ketika nonton panggung maestro ini, Mbak Uung, kayaknya misinya tuh sangat humanis gitu. Saya juga nggak bisa menjelaskan dengan sangat detail, tapi saya sangat bisa merelasikan penjelasan Mbak Uung tadi ya, bagaimana maestro ini menjadikan kesenian dan kebudayaan itu kan bagian dari hidupnya dia, keseharian dia yang dia terus jaga gitu ya. Dengan maestro ini kan punya minimal usia ya 60 tahun. Untuk menjadi seorang maestro disebut maestro, dia 60 tahun. Nah, dan saya merasakan ada kesan-kesan heroik gitu loh Mbak, ketika nonton para maestro ini di atas panggung gitu. Sama mungkin seperti yang tadi Mbak Uung jelaskan ya, dengan energinya, ketika dia di atas panggung, kita nonton dan kita nikmati gitu. Ya itu memang pengalaman yang kayaknya setiap panggung aja beda ya Mbak ya. Iya, itulah bedanya panggung dengan misalnya film gitu ya. Kalau panggung itu memang pada saat itu juga. Meskipun itu misalnya didokumentasikan, akan ada yang kurang gitu. Ada sesuatu yang tidak bisa di capture oleh oleh kamera gitu. Sementara kalau kita hadir di sana, kita bisa ikut bernafas bersama penampil gitu, ikut merasakan gitu. Itu kan sebenarnya bukan hanya ya, tapi pertunjukan itu secara luas gitu kan
pertukaran energi gitu. Benar-benar pengalaman langsung itu yang luar biasa gitu. Kalau misalnya hanya ingin belajar misalnya tari apa nih gitu, ya banyak aksesnya kan, tapi bahwa itu kita bisa menikmati secara langsung maestronya gitu. Oh iya, beda. Iya. Jadi meski panggung maestro ini juga mendokumentasikan, mengarsipkan tadi setiap pertunjukan itu ada di kanal YouTube Panggung Maestro, ada juga di Instagram Panggung Maestro, tapi memang akan beda ya Mbak Ung ya, kalau misalnya kita benar-benar bernafas langsung bersama dengan para maestro dan seniman yang hadir. Oke, Mbak Ung, tadi dari sisi sebagai tim kerja visitasi, kalau misalnya mungkin ketika pementasan, ketika Mbak Ung menjadi pemandu acara, kan juga ketika memandu ada ada alur yang memang harus dipandu kan ketika berlangsungnya acara itu. Punya pengalaman menarik kah Mbak Ung pada saat menjadi memandu acara Panggung Maestro, boleh diceritakan? Mungkin yang terakhir Panggung Maestro ke-8 apa ya? Ke-8 kan, biasanya yang 9 kan. Yang ke-8 itu sebetulnya karena kan ketika ada tamu pejabat, itu kan protokolnya kan sangat rigid ya, siapa memberikan bunga kepada siapa di akhir pertunjukan itu kan itu. Nah itu ketika kita sudah bacakan ini ternyata waktu itu yang datang kalau nggak salah Bapak Giring. Iya betul. Bapak Giring kan. Nah, tetapi kemudian mungkin karena sangat tersentuh hatinya, ingin memberikan apresiasi sedalam-dalamnya terhadap maestro-maestro yang malam itu hadir. Jadi semuanya beliau yang kasih. Jadi diborong semua ya. Inilah jadi ya sudahlah kita harus ya tidak apa-apa juga karena kan tapi terjadilah improvisasi tapi iya gitu dan yang itu cukup harus improvisasi itu. Juga kan mereka rata-rata memang 60 itu masih muda kan. Sebetulnya 60 itu masih muda kuat. Tapi masih kuat dan banyak maestro-maestro itu yang di atas 65 70 dan begitu mereka karena keterbatasan fisik gitu. Ketika kita memanggil itu kita harus memberikan waktu yang cukup buat mereka untuk itu. Kadang-kadang juga harus dibimbing ya, maksudnya diantarkan kalau enggak kan gelap ruangannya gitu-gitu. Jadi di sana MC juga harus lebih peka gitu untuk menunggu, fokus menunggu gitu. Atau pernah juga karena ada satu maestro yang tidak mendapatkan jalan gitu karena penuh rapat. Panggungnya penuh rapat gitu. Jadi dia berdiri di belakang, jadi saya harus menghampiri kemudian memberikan jalan membantu buka jalan. Jadi asik pengalamannya ini. Dan itu dia panggung maestro itu intim. Intim itu yang dan seharusnya memang intim kok. Karena di sini kan yang ditawarkan itu sesuatu yang kedalaman rasa, betul. kepekaan sensitivitas, kemudian sesuatu yang tidak terburu-buru, ya kan, proses panjang menjadi seorang maestro itu. Jadi dan bentuk keseniannya pun sebetulnya kan bukan kesenian yang hanya untuk ditonton. Tapi ritual, misalnya yang kayak gitu kan sesuatu yang bisa direlasikan ke kehidupan sehari-hari. Iya, jadi kalau hanya pertunjukan kemudian
bagus gitu, saya pikir itu bukan panggung maestro lah. Iya, itu pertunjukan aja, tapi panggung maestro itu menawarkan sesuatu yang lebih daripada pertunjukan saja gitu. Iya. Kayak ada misi ya, Mbak ya. Bukan komersialisasi rasanya. Iya, bukan karena kalau komersialisasi mungkin tidak formatnya akan lain. Betul. Formatnya akan lain, tidak seperti panggung maestro ini. Tadi bahas usia maestro ya. Panggung maestro ke-9 Sumatera Barat 84 tahun nanti yang tampil. Eyang Tarwo itu yang tadi saya sebut, yang saya terlibat, itu usianya hampir 90 tahun. Wow. Kalau tidak salah ya. Jadi waktu itu tetapi masih sangat segar gitu loh. Begitu di panggung, maestro itu begitu di atas panggung, auranya itu tuh muncul sehingga daya hidup, daya juang, kemudian Sri Panggung kalau orang dulu bilang gitu. Itu muncul gitu tiba-tiba aja gitu. Jadi muda banget kelihatannya. Ya tetap duduk di atas kursi. Kursi dorong ya, tapi auranya itu loh yang wah, kalah itu misalnya kalau ngomong kalah menang, yang menari itu kan. Nah, ini juga panggung maestro itu menurut saya istimewanya juga karena punya ciri bahwa yang pentas itu dicampur antara memang muridnya maestro dengan penari-penari muda dari Jakarta misalnya gitu. Jadi ada semacam misi kayak edukasinya gitu loh kepada yang muda, generasi muda, penari-penari muda itu ada kayak tongkat estafet lah gitu, ada semacam kayak misi pelestariannya jalan gitu. Jadi nah itu balik lagi ke situ. Itu meskipun misalnya maestronya tidak bersolek, tidak berdandan seperti memang seharusnya pertunjukan itu, tetapi dia malah muncul sekali gitu loh ketika, dan gerakannya cuman begini, tidak bukan gerakan yang sempurna, tetapi dengan kesederhanaan, dengan situasinya pada saat itu justru auranya muncul. Nah, itulah maestro ya seperti itu. Mbak Uung bisa menjelaskan dengan sempurna. Tapi ya pengalaman yang sama yang memang saya juga bisa bisa bagi gitu ya ketika ada di bangku penonton. Ini para maestro yang udah sepuh gitu, yang mungkin kita lihat keseharian ketika dia menjalani kehidupannya, seorang kakek, seorang nenek. Tapi ketika ada di atas panggung, wah, gagah, ganteng, cantik. Pengen sharing sedikit waktu itu panggung maestro 8 dari Kalimantan. Siapa ya? Ibu siapa ya waktu itu ya? Hudok ya? Bukan yang hudok, yang ibu yang menari di atas gong. Betul. Iya. Ketika melihat ibu, saya melihat, wah, inilah ya maestro ya. Saya bisa melihat memang betapa cantiknya perempuan-perempuan Dayak. Itu tuh message yang ketangkepnya ketika si ibu menari. Padahal ketika beres turun, beliau jalan harus dipapa. Setelah itu harus duduk di kursi roda. Tapi ketika dia menari berlenggok, saya bisa bilang, iya, pantas beliau seorang maestro. Memang terwakili gitu message, dan memang ya itu mungkin karena berbagi nafas ya pada saat acara itu tidak mungkin banyak teralami kalau misalnya cuma nonton di rekaman aja. Ya, betul. Jadi nontonlah. Mbak Uung punya mungkin ekspektasi, mungkin masukan
mungkin juga harapan untuk panggung maestro ini ke depan seperti apa, Bu? Harapannya adalah tetap berlangsung, mungkin lebih jangan sampai spirit intim itu hilang. Karena begitu itu hilang gitu, menurut saya kurang ya takutnya nanti semacam pertunjukan aja gitu loh, ngerti nggak? Sementara makanya di akhir pertunjukan kan selalu ayo kita merayakan para maestro yang tadi sudah tampil dengan mengundang penonton ke atas panggung, bertemu dengan maestro. Itulah sebetulnya inti ya dari panggung maestro, bertemu dengan masyarakat gitu loh. Nah, kalau kemudian dijauhkan, dihilangkan keintiman itu, mungkin kurang ya, jadi agak kurang aja, kurang garam dikit. Kalau istilah zaman sekarang tuh, ketika memang berakhir gitu ya Mbak ya, pertunjukan, terus tadi ada perayaan. Kalau istilah zaman sekarang tuh pecah gitu. Pecah gitu. Ya itu. Ya mungkin ciri khas panggung maestro juga ya, sesuatu yang memang gak tergantikan, pengalaman naik atas panggung, merayakan, mengucapkan selamat dan terima teman-teman kasih. Saya kebetulan maestro. Banyak juga yang nonton, bukan teman karena dia secara usia jauh di bawahku ya, jadi teman sanggar lah, teman sanggar, kami latihan tari Jawa bareng-bareng, dan mereka jauh usianya di bawah saya, mereka nonton, dan itu bukan pertama saja saya ini ada undangan gitu. Tapi setelah itu mereka aku mau nonton, dan senang gitu loh, senang senang bertemu dengan, menyaksikan pertunjukan yang sebelumnya mereka nggak tahu gitu loh. Kemudian begini, begitu, ada banyak. Dan kemudian di panggung maestro kan juga ada panggung wacana ya. Betul. Itu juga yang menurut saya baik gitu loh, untuk terus dilanjut gitu. Betul. Ya, lagi-lagi ciri khasnya panggung maestro ya, Mbak Uung ya. Panggung maestro punya pra kegiatan dari pertunjukan, yaitu panggung wacana, yang bahkan ini gratis ya Mbak ya gitu. Dan kalau di akhir mungkin interaksi bisa didapat dari perayaan itu. Kalau di panggung acara bahkan kita bisa diskusi langsung, bisa bertemu langsung, bertanya. Iya, betul. Bahkan kadang ada mini workshop ya gitu, yang membuat kita juga bisa belajar langsung dari para maestro. Iya. Jadi kayak nyicip gitu loh, kayak menyicip. Kalau kamu mau lebih detail, lebih ini, datangilah beliau-beliau. Gitu. Jadi kayaknya cukup end to end ya, misi pelestariannya terjaga gitu dengan program panggung maestro ini. Mendekatkan maestro kepada masyarakat yang lebih luas, generasi muda. Kan lainnya panggung maestro kan menjaga maestro melangkah ke depan. Nah, yang melangkah ke depan siapa nih? Oh, benar. Ya kan. Mari. That's the point. Baik, Mbak Uung. Mungkin cukup sekian diskusi kita. Ya. Kita sama-sama nantikan panggung Maestro 9. Kapan itu? 28 dan 29 Oktober 2025. 28 Oktober hari ulang tahun saya. Oh ya.
Masih di Museum Nasional. Oke, dirayakan bersama banyak orang. Terima kasih. Kayaknya menjadi pengalaman berkesan lainnya tuh nanti tanggal 28 Oktober. Iya. Di area Sanken. Area Sanken, kemudian maestro dari Sumatera Barat dan Bali. Ya. Bali sudah pernah sebetulnya waktu itu Bali dipertemukan dengan Solo. Bali Legong Keraton, Solo Golek Montro dipertemukan karena mereka punya hubungan yang istimewa antara keraton di Bali sama Mangkunegaran. Ya, sekali lagi ciri khas Panggung Maestro, aspek sejarah dan kebudayaannya kental sekali. Kali ini Bali Gambuh Batuan, Mbak. Iya. Ya, itu aku belum pernah tuh. Aku orang Bali tapi belum pernah. Jadi aku pengen nonton. Pengen nonton padahal bertugas. Nah, itu keistimewaan tuh. Iya. Jadi tahu luar dalam sambil nonton sambil bertugas. Mbak, terima kasih banyak sama-sama waktu dan kesempatannya. Terima kasih juga. Sehat selalu, sukses untuk setiap yang dikerjakan. Terima kasih Mbak.